lagi kerja terus ngerasa bahwa nggak ada waktu. Jangan-jangan sebenarnya yang teman-teman nggak punya tuh bukan waktu tapi energinya. Kind to ourselves aja gitu. Kalau memang lagi low tapi tetap harus kerja, lakuin pekerjaan yang itu nggak butuh energi besar. Cuman sebelum itu kita perlu tahu juga sih Bang Iwal, energi peak hour kita tuh di jam berapa. Tua, kadang orang tua juga punya impian ya anaknya ya, pada dari keluarga teknik gitu ya, IPA, oh anaknya pengen seperti ini, pengen seperti itu. Nah terus gimana cara kita komunikasi dengan orang tua agar apa yang kita impikan itu kita sampaikan nih ternyata berbeda dengan harapan mereka. Egipod, Egi Media bersama saya Iwal Sastra. Hari ini saya bertemu dengan seorang coach muda yang juga ngurusin soal anak muda, youth coach, career coach, ya, ini youth career and life coach. Tasya, apa kabar Tasya? Halo Bang Iwal, baik alhamdulillah. Bang Iwal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kalau bicara soal karir, dalam hidup itu memang karir itu sangat penting sekali kan. Nah kuliah capek-capek, kalau nggak ada karir percuma. Bikin podcast kayak gini kalau nggak ada karirnya juga percuma. Tapi ada juga yang bikin hobi loh. Yang hobi podcast ya kayak Mahfud MD tuh saya rasa hobi itu. Udah apalagi yang dicari itu hobi. Terus Abraham Samad, Gita Wirjawan tuh kayaknya podcast hobi. Kalau Deddy Corbuzier podcast kayaknya masih cari duit ya. Ya walau pangkatnya sudah let call tapi kayaknya masih Deddy Sumargo juga masih cari duit kayaknya ya walaupun duitnya sudah banyak gitu. Nah mau tanya sama Tasya, aku sekarang usianya sudah 30 lagi. Walaupun sering aku orang umur 38 ya. Nah, tapi aku cuma merasakan 30 itu masa-masa kemasan karir itu terlihat. Tapi kan banyak orang yang salah paham ini ya. Masalah usia sukses itu berapa sih? Nah, ada yang mengatakan 20-30-an itu adalah usaha saatnya kita untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, gimana Tasya melihat kesalahpahaman terbesar orang-orang di usia 20-30-an tentang arti sukses dan berhasil? Wah, langsung dimulai dengan sesuatu yang grande ya, sukses dan berhasil ya Bang Iwal. Ini kalau menurut aku, terutama setelah ketemu sama teman-teman, biasanya klien coachingku tuh Gen Z Bang Iwal. Dan aku pun juga sebenarnya Gen Z. Angkatan lahirnya Gen Z, tapi aku masuk angkatan kerja tuh bareng sama teman-teman milenial. Jadi aku adalah Zilenial. Oh Zilenial, oh berarti kita sama. Apa? Aku Gen X tapi ketemunya sama milenial. Jadi X pas dipatahan. Silenial ya. Jadi gitu ya, kita di persimpangan yang iya, kita di patahan itu. Jadi cara pikirnya mungkin nggak terlalu Gen Z, tapi ya aku paham juga gitu teman-teman Gen Z sekarang kalau dalam mengambil keputusan kayak gimana. Nah yang aku pahami Bang Iwal adalah kesalahan menurut aku adalah kita tuh merasa bahwa suksesnya kita itu bisa didefinisikan oleh dan dari standar orang lain gitu. Mungkin waktu angkatannya Bang Iwal dulu definisi sukses tuh kayak sesuatu yang obvious ya. Sukses tuh ya masuk sekolah favorit, ntar masuk ke perguruan tinggi negeri, nah favorit, terus habis itu setelah itu dapat pekerjaan di perusahaan yang namanya cukup mentereng, stay di sana. Kalau bisa makin tua harusnya karirnya makin naik, jangan stuck. Keluarganya harus bahagia, damai sentosa gitu kan. Tapi begitu ada perubahan, teknologi udah mulai masuk dan sebagainya, definisi sukses tuh udah nggak bisa pakai cara itu lagi. Sehingga menurut aku akan lebih bijak Bang Iwal kalau kita mendefinisikan suksesnya kita itu ya menurut kita masing-masing. Karena banyak banget aku ketemu sama teman-teman yang bentuk karirnya itu nggak linear. Jadi aduh jangankan linear dari pekerjaan corporate ladder naik terus gitu ya Bang Iwal. Dari jurusan aja udah nyebrang kemana gitu karirnya. Dan nggak bisa dibilang hasil yang buruk juga gitu. Jadi somehow it works. Jadi ya nggak bisa untuk dibilang itu nggak sukses. Ditambah buat beberapa orang, ada aja juga Bang Iwal, aku nemu orang yang dia cukup happy dan konten sama hidupnya. Padahal menurutku kalau misalkan aku boleh ngejudge, kok kayaknya pekerjaan itu enggak sesuatu yang sustain. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, ini orang harus mikir lagi untuk mempertahankan hidupnya. Tapi turns out orang ini happy-happy aja gitu. Jadi ya nggak ada standar yang bisa kita samain karena kondisinya pun pasti beda-beda gitu. Dan itu yang bikin nyari sukses sekarang menurut aku Bang Iwal lebih seru.
lebih seru. Kita nggak harus ngikutin standar orang lain. Jadi banyak jalan menuju sukses. Banyak jalan, banyak cara, banyak style menuju sukses. Jadi banyak juga definisi sukses sekarang. Gitu ya. Nah, belakangan ini saya juga sering dengar tuh istilah manajemen energi. Pernah dengar nggak? Iya, aku pernah bahas itu juga Bang Iwal Pas juga di ya. podcast ya. Jangan-jangan aku dengar dari Tasya lah gitu. Manajemen energi. Kenapa sih sekarang tuh manajemen energi ini begitu krusial buat anak muda? Kalau manajemen energi sebenarnya kalau dibilang paling krusial enggak juga, tapi kadang kita anak muda tuh mikirnya kan selalu manajemen waktu kan, Bang Iwal. Padahal sumber daya kita itu enggak cuma waktu, tapi ada energi. Waktu itu terbatas. Kalau hari ini kita kehilangan 2 detik, nah udah barusan udah nggak bisa kita balikin lagi kan gitu. Tapi kalau energi itu masih bisa kita kelola, masih bisa kita perbarui buat besok harinya gitu. Jadi kalau teman-teman yang nonton lagi kerja terus ngerasa bahwa nggak ada waktu, jangan-jangan sebenarnya yang teman-teman nggak punya tuh bukan waktu tapi energinya gitu. Jadi waktu punya, energi nggak punya. Tapi kalau energi punya, bisa nggak waktu nggak punya? Bisa jadi. Tapi trik serunya adalah ketika pun kita ngerasa waktunya nggak punya, ketika energinya lagi peak, Bang Iwal, ada aja cara kita bisa ngerjain sesuatu. Jadi energi sangat pengaruh dengan sukses tadi dong? Oh, sebenarnya iya ya. Sebenarnya? Iya ya. Kalau enggak juga apa-apa sih. Sebenarnya kalau dicari korelasinya iya sih Bang Iwal. Makin kita pintar ngelola energi, makin kita bisa achieve sukses versi kita ya. Tapi sama sih kayak saya juga di usia sekarang ini juga usaha mempertahankan energi, jangan sampai energi ini kayaknya sampai ke batas rendah gitu. Gimana caranya kita Tasya menyadari kalau sebenarnya energi kita itu sudah berada di batas rendah? Wah ini kalau tiap orang bisa beda-beda Bang Iwal. Mungkin nanti Bang Iwal boleh sharing ya ketika Bang Iwal pengalaman energi rendah. Tapi kalau dari aku mencoba untuk dengerin badan. Kadang kita tuh suka mengabaikan misalkan capek nih, enggak lah jangan manja, jangan ini gitu. Padahal badan kita udah ngomong. Jadi dengerin badan dulu kalau memang itu udah low energinya. Nggak harus berhenti yang gimana-gimana, kan masih bisa break. Atau kalaupun memang nggak bisa berhenti, ya prioritasin aja pekerjaan mana yang bisa dilakukan ketika energinya tuh lagi low gitu. Ya kan kayak aku ini bikin podcast ini sebenarnya karena terpaksa sebenarnya. Oh gitu, kenapa tuh Bang? Terpaksa mengikuti zaman. Kan katanya siapa yang bisa mengikuti perubahan, dialah bisa bertahan, bisa sukses gitu perubahan. Karena kan dulu itu kan lebih banyaknya TV. Nah TV pun nggak ngambil sana-sana sini ya, 1-2 TV aja sudah cukup lah ya. Jadi juga bisa energi terjaga, udah bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi kan Tasya tahu sekarang juga era TV turun, banyak ke podcast, dan aku merasa waduh udah kebalap nih sama anak-anak muda yang banyak banget, yang lucu-lucu, keren, pinter, dan kaya raya dari sosial media, dari YouTube gitu kan. Jadi aku nggak ngejar itu sih. Terus aku bikin podcast ini nggak ngejar kekayaan ya, ini bukannya sombong gitu ya. Asik. Tapi ngejar monetize-nya sama ya. Sama dong. Nah, gimana caranya Tasya supaya kita bisa tetap fokus bekerja saat sedang low? Kalau lagi low, menurut aku kasih timer, itu kadang trik tuh Bang Iwal. Ya be kind to ourselves aja gitu. Kalau memang lagi low tapi tetap harus kerja, lakuin pekerjaan yang itu nggak butuh energi besar. Cuman sebelum itu kita perlu tahu juga sih Bang Iwal, energi peak hour kita tuh di jam berapa. Karena nggak selalu morning person, nah ini pendapat pribadi ya. Nggak selalu morning person itu lebih sukses loh dibandingkan orang yang nggak morning person. Karena kalau ada orang yang misalkan nggak morning person tapi dia tahu sebenarnya energi peak hour dia ada di jam berapa, orang tetap bisa achieve apa yang mereka mau gitu. Karena kalau aku pribadi aku juga bukan morning person sih Bang Iwal. Aku kalau pagi disuruh kerja yang mikir, analisis, creative thinking, wah udah siang itu pasti udah meriang ya. Karena energi habis di pagi. Tapi kalau aku diajak ngobrol di jam tanggung kayak sekarang jam 2 sampai jam 6 tuh aku lagi kenceng-kencengnya tuh. Terus jam 8 malam sampai jam 10 tuh aku lagi kenceng-kencengnya. Oh, jadi kan saya juga sering itu nonton video dari beberapa orang sukses gitu. Yang selalu bercerita bahwa bangun pagi, tidurnya sedikit, sampai tidur 3 jam gitu kan.
Terus kadang-kadang pagi jam 6 saya sudah kerja. Iya. Tapi kadang aku pikir juga, oke bagus energinya, tapi apakah seperti itu menikmati hidup? Ya pengennya kan kerja boleh keras tapi tetap ada waktunya, Iya, tetap perlu balance juga. balance ya, betul sekali. Nah, tapi kan kita tidak boleh juga ya, artinya cuek ya terhadap karir dan masa depan kita. Nah, kalau Tasya lihat bagaimana dengan Gen Z sekarang ini? Apakah mereka terhadap karir masa depan itu cuek, suka mengabaikan gitu berdasarkan pengalaman mungkin ketemu banyak orang? Kalau dari pengalamanku Bang Iwel, malah kadang kita Gen Z itu disuguhin, disodorin, atau bahkan sampai di level dicekokin gitu ya, sama hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak perlu tahu gitu. Kayak sosial media Nah, plays a big role Iya. on this gitu. Karena kalau kita scrolling sosial media, kita dapat informasi yang sebenarnya kita ngerasa kayaknya kita nggak terlalu perlu informasi ini, tapi kita terpapar anyway gitu. Iya. Plusnya adalah ya kita jadi lebih gampang up to date. Kita larinya jauh lebih cepat Iya. gitu dibandingkan kalau misalkan era dulu kalau mau nonton acara ngeliat ini nggak sih Bang, jadwal di koran. Iya, Dulu aku betul. sempet kartun ini keluar nggak ya hari ini di jam berapa gitu. Tasya sempat ngalami itu juga. Ngalamin nyari ya. Doraemon tuh munculnya Iya, di jam betul. berapa, ya minggu depan udah ganti, udah bukan Doraemon. Iya, Gitu. Kalau sekarang ya acara berapa tahun yang lalu kita masih bisa nonton gitu. Cuman itu drawbacks-nya, side effect-nya adalah kita jadi tahu hal-hal yang kita nggak perlu tahu. Yang paling sering tuh teman-teman Gen Z terpapar kesuksesan orang lain. Bagus sampai di level itu jadi inspirasi. Tapi kalau udah kebanyakan tuh jadi distraksi Bang. Kita jadi ngerasa kayak, dia udah sampai, dia udah ngambil S2, kok gue belum ya? Nah, dia udah ambil S3, kenapa gue masih S2 ya gitu. Orang di sosial media kan nunjukin yang seru-seru doang ya Bang. Iya, betul. Benar-benar. Jadi Tasya dulu sebentar. Jadi sejak kapan Tasya tertarik, wah kayaknya nih passion aku di sini menjadi life youth career coach gini gitu. Kalau tertarik sebenarnya aku tertarik sama human development tuh udah dari kuliah mungkin ya. SMA tuh aku udah tertarik jadi ini Bang, jadi penyiar radio. Oh, oke. Tapi aku anak IPA. Hmm, Terus aku nggak tahu harus lewat jalur mana gitu kan. Mau ambil jurusan komunikasi, tapi keluargaku semuanya teknik. oke. Adalah ya mimpi-mimpi keluarga ini, ngapain kamu tidak masuk teknik aja gitu. Jadi masuklah aku ke teknik yang paling socio-human technical. Jadi aku di teknik industri Bang Iwel. Oke. Di teknik industri ini masih mengemban kayaknya seru ya ngomongin manusia gitu. Jadi concern ke manusianya tetap ada ternyata. Pas kuliah juga kalau organisasi ikutnya yang PSDM gitu ya. Jadi dulu di organisasi aku jadi jurnalis Bang Iwel. Oke. Biar apa? Biar lebih sering ketemu sama manusia daripada ketemu sama mesin gitu. Terus baru setelah lulus berkarirnya masih di engineering, di FMCG. Terus di 2023 alhamdulillah berani mutusin buat resign. Nah di situ Bang Iwel aku mulai checklist apa ya mimpi yang belum sempat dicobain. Salah satunya adalah people development. Channelnya kan banyak ya, aku bisa jadi trainer, bisa jadi certified mentor. Tapi ada hal seru yaitu jadi professional coach. Terus seriusin aja masuk ke situ. Kemudian berkembang di sana. Jadi karirnya naiknya udah bukan lagi vertikal tapi horizontal. Oke. Gitu. Ternyata ada channel podcast juga, mungkin sama kayak Bang Iwal juga ya. Mencoba untuk jadi relevan dan ini jadi salah satu channel yang aku pakai gitu. Nah, pas banget nih. Terus bagaimana nih caranya ya kita ini berkomunikasi dengan orang tua? Kadang orang tua juga punya impian ya anaknya ya, dari keluarga teknik gitu ya, IPA, oh anaknya pengen seperti ini, pengen seperti itu. Nah, terus gimana cara kita komunikasi dengan orang tua agar apa yang kita impikan itu kita sampaikan nih ternyata berbeda dengan harapan mereka. Iya. Kalau aku bisa ngomong sama aku yang waktu itu ya Bang Iwel, aku bakal bilang kayak sebenarnya semoga teman-teman yang dengar punya lingkungan yang cukup suportif gitu. Karena sebenarnya di keluarga aku dulu tuh cukup demokratis Bang Iwel. Jadi sebenarnya semua hal bisa didiskusikan. Apa yang orang tua inginkan kalau memang nggak sejalan sama kita, itu masih bisa kita dalam tanda kutip ya negosiasikan. Cuman triknya ini yang dulu nggak aku pakai Bang Iwel adalah kita bisa coba ganti pernyataan jadi pertanyaan. Jadi dibandingkan kita bilang mah, pah, bu, pak gitu. Aku tuh nggak mau jadi apa misalkan pilot gitu. Aku maunya jadi podcaster gitu. Itu pernyataan kan. Kesannya jadi ofensif gitu. Jadi
yang dibangun kurang enak komunikasinya. Ganti jadi pertanyaan, Pak, Bu, memang kenapa aku nggak bisa coba jalur karir yang lain? Apa yang bikin Mama sama Papa lebih milih aku jadi pilot gitu? Jadi komunikasinya lebih konstruktif. Selain itu jadi lebih lebih santun ya, Bang Iwal rasanya. Sebenarnya kita ngizinin orang tua kita untuk berpikir. Siapa tahu sembari menjawab orang tua juga jadi sadar, iya juga ya, kenapa gue mesti maksa anak gue buat jadi pilot, atau kalau yang sekarang kan angkatan sekarang harusnya masih ya orang tuanya berharap anak-anaknya jadi PNS. Di angkatanku masih ada cita-cita itu. Iya, apalagi kalau pertanyaan dikasih ke orang tua bentuknya multiple choice ya, mungkin lebih bagus ya. Ya tinggal pilih yang jawabannya. Kita kasih multiple choice aja ya. Nah, kalau seorang udah milih karir di awalnya, dia bekerja, ya mungkin tadi dipikir oh ini passion saya lah, saya pengen menjadi seorang dokter gigi misalnya, atau tadi menjadi seorang pilot, tapi di pertengahan jalan dia merasa bahwa wah ini kayaknya bukan bidang yang yang bisa dia tekuni terus menerus, dia pengen mengubah karirnya, pengen switch lah gitu. Nah itu gimana sih caranya seorang itu sebenarnya dia yakin bahwa yang dia tekuni sekarang itu bukanlah sesuatu yang diharapkan gitu, dan yang akan dituju itu lebih baik. Oh, itu yang aku lakuin juga di 2023 kemarin, Bang. Karena akhirnya jadi kayak agak banting setir kali ya, dari pekerjaan yang engineering ke pekerjaan yang lebih ke people centric gitu. Mungkin saat itu aku punya privilege-nya untuk bisa resign aja dulu keluar, terus eksperimen ke hal yang baru. Tapi buat beberapa orang kondisi itu kan nggak cukup ideal ya buat mereka. Jadi aku akan lebih menyarankan, dan ini juga dari ngobrol sama banyak teman-teman yang pengen switch career, obrolan switching career di sesi coaching adalah untuk stay dulu di tempat yang sekarang, karena stability itu perlu. Kita tetap perlu hidup. Kalau kita nggak bisa bertahan sama kebutuhan hidup, gimana kita bisa ngambil keputusan yang berbeda besoknya kan gitu. Kemudian ini yang aku suka adalah aku suka untuk ngajak teman-teman untuk bikin decision matrix, Bang Iwal. Jadi karena pada akhirnya semua keputusan, apalagi keputusan sebesar switching career, akan diambil secara emosional. Analisis dulu dia secara rasional. Worth it nggak kira-kira dengan pengorbanan yang akan ditinggalkan untuk pindah dari karir yang sekarang ke karir yang baru. Semua pasti ada resikonya. Dan kadang biasanya kita adalah ngelihat cerita berhasilnya orang lain doang ya, Bang. Kayak dulu aku juga sempat bias itu, kayak semua orang bisa jadi YouTuber, semua orang bisa jadi content creator gitu. Harusnya gue juga bisa. Ya belum tentu. Kalau orang lain bisa, kita nggak harus bisa loh sebenarnya. Kalau orang lain bisa, kita nggak harus bisa. Ya benar sebenarnya. Ya selama kita kan, kalau dia bisa, kenapa aku enggak ya? Iya. Gitu kan, seringan gitu. Kadang kata-kata motivatif kan kayak gitu ya, Bang. Yang akhirnya ketika nggak bisa, orang bukannya nyari jalan kreatif yang berbeda, tapi orang malah jadi frustrated, desperate, abis itu malah jadi nyalahin diri sendiri, dan menurut aku itu nggak produktif jatuhnya. Oke, ini banyak juga aku baca gitu ya, dan juga sekali lihat juga di podcast gitu, katanya kalau Gen Z ini tipikal yang susah diatur di tempat kerja, benar nggak? Susah diaturnya dalam. Tapi jangan kencang-kencang nih Gen Z semua nih, Gen Z semua, jadi jangan kencang-kencang data kita, benar nggak susah diatur? Saya juga Gen Z. Oh ya. Sebenarnya katanya suka seenak-enaknya gitu. Kalau dibandingin sama generasi sebelumnya, ya kan label itu kan berdasarkan perbandingan kan. Kalau dibandingin sama generasi sebelumnya, betul Gen Z tidak lebih patuh, aku bisa bilang gitu. Karena kami mendewasa dengan banyak banget pilihan, Bang Iwal. Kenapa harus Kenapa harus jalan ke warung kalau aku bisa pesan online? Kenapa harus datang interview offline kalau bisa interview online? Kenapa harus jadi PNS yang kerja di kantoran kalau aku bisa kerja yang sambil traveling? Jadi kita disuguhkan banyak pilihan, sehingga setiap kita dikasih keputusan, misalkan diatur sama perusahaan gitu ya, kita akan mempertanyakan, kenapa ini? Ya benar itu. Kenapa Gen Z ini suka bertanya ya kalau diminta atau disuruh. Ya ini jawabannya menarik. Ingat tuh ya, dulu waktu saya kecil, Iwal ke warung beli garam, iya mah gitu. Kalau sekarang kan, Iwal ke warung beli garam, online aja gitu ya. Oh iya benar juga. Kenapa harus ke warung, mah kan bisa online. Emang garamnya masih berapa? Oke. Jadi memang benar gitu ya, kalau Gen Z itu suka mengajukan pertanyaan ya, kalau di sama atasannya disuruh apa gitu, dia malah kasih pertanyaan gitu. Tapi menurutku itu juga cara itu adalah
karakteristik manusia yang dibutuhkan di era sekarang sih Bang Iwal. Karena era sekarang pun kita kalau dengerin sesuatu harus ngecek dulu yang ngomong siapa, yang ngomong manusia atau yang ngomong AI. Oh, oke. Dan benar nggak Gen Z itu sebenarnya kalau kerja sekarang nggak punya target gitu, udah kerja aja gitu. Karena terus lagi banyak pilihan, jadi nggak takut kehilangan pekerjaan, benar nggak? Oh, nah kalau itu menurut aku masih sih, dalam arti adalah mereka masih punya target. Cuman targetnya nggak selalu bisa dipahami oleh semua orang. Ada yang target itu nggak harus selalu jadi manajer atau top manajemen Bang Iwal. Targetnya adalah bisa keliling dunia. Aku bisa nonton konser tiap tahun. Itu bisa jadi target ya teman-teman Gen Z. Dan itu yang bikin mereka stay thriving dengan apa yang mereka lakukan di karir kadang gitu. Terus bagaimana sih cara kita itu mengubah cara pandang kita nih terhadap kegagalan? Jadi kan tadi kita bicara sukses, berhasil, tapi ada juga sering hadapi orang kegagalan. Aku juga sering mengalami kegagalan gitu ya. Pasti. Tapi mau tanya dari Tasya nih, cara kita menghadapi kegagalan itu seperti apa sih supaya rasa percaya diri kita itu nggak rusak gitu? Kalau dari aku pribadi Bang Iwal, ini sesuatu yang sangat works di aku dan aku sangat suka sharing ini ke teman-teman yang masih 20 tahun ya. Adalah punya eksperimen mindset. Jadi kayak orang ngerjain skripsi gitu misal, orang ngelakuin eksperimen, mereka itu tidak dituntut untuk menjadikan eksperimen itu berhasil. Mereka hanya diminta untuk menjawab hipotesa. Kalau hipotesanya tidak terjawab, dugaan awalnya nggak terjawab, kesimpulannya adalah bukan skripsi ini gagal, tapi kesimpulannya hipotesa di awal tidak terjawab. Tapi apapun dari hasil penelitian itu selalu bisa jadi landasan untuk penelitian yang baru. Jadi akhirnya setiap kali aku mau coba hal baru Bang Iwal, aku akan jadikan ini yaudah ini eksperimen aja. Kalaupun nggak works, sesederhana ternyata dugaan gue di awal nggak benar gitu. Pilihan kita adalah mau tetap melanjutin dengan cara yang berbeda, atau kita nggak usah lanjutin, kita coba hal lain yang berbeda. Dan semua pilihannya terasa seru. Nggak ada yang ngasih aku pilihan untuk kalau ini tidak terbukti berhasil sesuai dugaan di awal, maka aku tidak layak tuh nggak ada label itu gitu. Jadi aku suka ngajak teman-teman Gen Z terutama, kalaupun salah nggak apa-apa. Dan lagi nggak semua orang selalu tahu waktu kita bikin salah kok Bang Iwan, tenang aja. Iya sama, aku juga di bikin channel ini sama teman-teman bilang kita eksperimen, bikin itu. Kalau begitu nggak berhasil, seperti tadi itu ada yang belum terjawab. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Gitu. Jadi harus tetap semangat terus. Nah, kalau Tasya pernah dengar kan orang gajian bilang gini, kayaknya gajiannya numpang lewat aja nih gitu. Nah, saya sebenarnya sebagai seorang karir coach nih dan juga life coach gitu kan. Punya nggak nih tips buat para ya Gen Z lah ya, milenial juga yang mungkin masih ngalamin gaji numpang lewat itu? Aku alhamdulillah waktu dapat gaji pertama, aku tipe yang nabung mulu Bang Iwel. Tapi kendalanya adalah jadi bingung ya ketika harus spending yang bijak atau enggak sih gitu. Cuman yang bisa aku saranin ke teman-teman adalah jangan malas buat belajar financial literacy. Dan financial literacy itu jangan yang grande ya teman-teman. Nggak usah tiba-tiba kayak invest, kita main saham, main kripto, capek gitu. Dan belajar financial literacy menurut aku jangan nunggu ada duitnya sih Bang Ibu. Karena bahkan waktu aku belajar ada satu bukunya Bang Ferry Irwandi yang Prinsipil Ekonomi. Aduh itu enak banget ngejelasinnya. Tapi ngasih aku insight bahwa ya sebenarnya belajar ekonomi, belajar finansial itu sama kayak kita belajar tentang diri kita sendiri aja dalam mengambil keputusan. Gitu. Jadi nggak perlu hal yang terlalu mewah, terlalu gede gitu. Belajar financial literacy jangan ditunda, jangan nunggu duitnya ada dulu. Nanti along the way by the time kita punya uang sih ya insya Allah ketika gajinya masuk ya nggak langsung numpang lewat karena kita tahu apa yang harus dilakuin sama si uang ini gitu. Tapi saya masih alhamdulillah lo numpang lewat. Kalau nggak ada yang lewat ya. Kalau nggak ada yang lewat gimana? Jadi ini juga ya berarti ya karena sekarang anak-anak Gen Z itu mereka sepertinya sangat menikmati penghasilan
Sehingga ada kesan kalau mereka tuh nggak peduli dengan Oh nabung, ya. berhemat, apa betul seperti itu? Ini aku pernah pelajarin, tapi aku lupa di buku mana, Bang Iwal. Intinya keputusan kita ngambil uang itu berdasarkan gimana persepsi kita terhadap masa depan. Hmm. Kadang kalau masa depan itu cukup uncertain buat seseorang, dia akan lebih milih untuk ya udah pakai sekarang aja, belum tentu besok gue bisa ngelakuin itu. Contoh, emang ada tren teman-teman yang usia muda tuh adalah ngabisin duitnya buat YOLO istilahnya, Bang Iwal. You only live once. Jadi ya udah ada duit, ya udah pakai konser aja. Konsernya cuma ada tahun ini, tahun depan belum tentu artisnya ke Indonesia gitu. Atau kayak traveling aja. Ya gue kesempatan travelingnya sekarang, belum tentu tahun depan gue bisa traveling. Akhirnya consideration untuk nabung itu jadi beda prioritasnya dibandingkan generasi mungkin generasi orang tuaku atau generasi yang waktu sebelum reformasi. Karena pernah ngadepin yang namanya krisis 98 tuh krisis kan ya, krisis, Bang Iwal ya gitu. Jadi akhirnya kalau punya sesuatu ditahan, di-keep. Beda sama kami yang uncertainty-nya beda. Kami kena waktu gelombang pandemi. Mikir kan main masih bisa besok. Nggak bisa, besok tiba-tiba lockdown gitu kan, Bang. Iya, betul. Jadi akhirnya kesannya seolah-olah nggak mikirin masa depan. Iya betul. 98 krisis ya. Sekarang krisis juga nggak? Beda channel ya, jangan ini ketukar channelnya. jangan ngomongin krisis. Kita ngomongin kesuksesan saja ya. Nah, apa yang ini sebenarnya Natasha sekarang ini? Apa yang Tasya yakini dulu tentang kesuksesan di masa muda, tapi setelah menjalani hidup sebagai seorang coach ya, karena coach sekarang sadar bahwa itu salah ternyata ya gitu. Ada nggak gitu? Yang ternyata salah ya. Yang ternyata salah. Dulu yakini tentang inilah kesuksesan di usia muda nih sebenarnya. Misalnya kan kayak punya mobil, punya rumah, pokoknya macam-macam lah gitu. Itu contoh aja gitu. Ternyata bukan itu sih sebenarnya, sukses di usia muda itu bukan seperti itu. Iya. Ini aku sekarang banget lagi baca buku judulnya Happy Money, Bang Iwal. Oke. Terus di situ buku ini juga ngasih tahu bahwa yang namanya sukses tuh nggak bisa selalu tentang material. Dia mengencourage bahwa happiness tuh juga bisa datang dari pengalaman. Nah, jadi sebenarnya yang dulu aku pikir kalau sukses itu adalah bisa menghimpun material sebanyak-banyaknya, entah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk aset gitu ya. Orang tua dulu kan punya tanah di mana-mana ya, Bang Iwal gitu. Sekarang bisa jadi itu nggak jadi satu-satunya hal yang dikejar gitu. Bahkan aku ngerasa kayaknya aset nggak selalu atau material tuh nggak selalu ngasih happiness yang sama dibandingkan pengalaman gitu. Dan pengalaman itu sendiri ternyata luas banget, Bang Iwal. Dulu aku pikir pengalaman hanya pengalaman kerja, pengalaman yang bisa ditulis di CV. Nggak, ketemu Bang Iwal itu pengalaman, ketemu teman-teman yang ada di sini semua itu pengalaman gitu. Jadi itu bikin hidup tuh jadi lebih seru. Kita bisa living the life tapi dengan cara yang emang kita nikmatin dan dengan cara kita sendiri gitu loh, Bang Iwal. Itu yang dulu aku ngerasa aset gitu ya, material semua disimpan kalau bisa. Ternyata nggak selalu tentang itu gitu. Ya, jadi terakhir nih Tasya, apa yang bisa Tasya bagi nonton ini yang sedang bingung dengan karirnya, artinya mau kerja nih, aduh aku mau jadi apa nih, lagi bingung sekarang gitu loh. Masih coba lamar sana, lamarnya random kan, biasa kan lamar sana gini. Nah, itu gimana? Kan nggak semua orang loh berani seperti Tasya ini. Resign, kemudian mencoba karir seperti sekarang ini. Yang aku saranin buat teman-teman mungkin adalah, ini aku juga sering ngomong nih, Bang Iwal di podcastku, adalah start asking. Jadi berani untuk asking, kalau dalam bahasa Inggris ditranslatekan bisa minta, bisa bertanya. Kalau nggak tahu tanya, kalau perlu minta. Jangan-jangan sebenarnya yang kita cita-cita yang mau kita achieve itu cuma selisih dari satu keberanian buat tanya, Pak ada nggak ya kesempatan buat saya coba? Jangan-jangan di luar sana ada banget nih yang pengen masuk jadi tim kreatifnya Bang Iwal, tapi cuma bingung aja dan nggak berani buat tanya ke Bang Iwal, Bang boleh nggak ya gue coba jadi editor gitu. Sering teman-teman usia dewasa muda ini takut untuk ngelakuin itu. Karena udah nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau ini gimana. Setelah aku cobain berkali-kali Bang Iwal, apa sih hal terburuk dari bertanya dan meminta? Ditolak. Ya udah, gue nggak ada posisi buat lu. Ya udah, kita cobain ke orang yang berbeda gitu. Jadi jangan takut dengan penolakan ya. Iya. Nah, kayak saya juga nggak takut dengan penolakan. Toh nggak nih tim ini saya nanya, mau jadi tim saya nggak? Jadi tim saya nggak? Saya nanya bukan mereka nanya.
Itu kan Jadi Bang Iwal yang ngelamar. nanya, iya itu kalau bisa nolak nggak apa, sorry ya gitu gitu kan bisa begitu ya. Tapi kita jangan takut dengan penolakan. Tasya, terima kasih banyak sudah hadir di Egipot. Terima kasih juga sudah ngajak ngobrol Bang Iwal. Sukses selalu buat Tasya. Amin. Ya, nanti kita kalau ada yang bisa kita ngobrol-ngobrol lagi, Yes. kesini lagi ya. Boleh. Oke, saksikan terus Egipot di Egi Media.